Bab 1456. Perubahan situasi. Namun, Skylo sama sekali tidak menyangka kalau lonceng kuning kuno muncul di hadapannya dan langsung menabrak wajahnya. Semua ini sangat tiba-tiba. Sampai Skylo yang berkekuatan besar juga tidak menduganya. Dengan jeda waktu ini, Louis Lu mulai bergerak dan menghilang dari tempatnya berdiri. Peluang ini sulit ditemukan. Tidak akan ada lagi jika dilewatkan. Tapi tangan Skylo masih mencengkam leher Karin Chu. Selama dia mengeluarkan tenaga, Karin Chu tetap tidak akan lolos dari kematian. Akan tetapi, hal yang tidak diperkirakan Skylo terjadi. Pedang Tai Huang yang direbut olehnya tiba-tiba muncul di saat tangannya akan mencekik. Seberkas sinar melesat dan langsung memotong pergelangan tangan yang mencengkam leher Karin Chu. Darah segar memuncrat sampai memercik ke wajah Karin Chu, hingga membuatnya kaget setengah mati. Louis Lu segera maju dengan cepat dan melintang di antara Skylo dan Karin Chu. Aku akan membunuh kalian. Skylo tampak kalap. Tangannya yang terpotong pulih kembali. Hanya saja napasnya terengah-engah dan mata jadi merah. Louis Lu menyerahkan Karin Chu pada Yimi. Kemudian mengambil pedang Tai Huang. Hehe, kamu tak menyangka, kan? Dua benda berharga ini telah dimurnikan olehku. Meski kamu mengambilnya, aku masih bisa menggunakan mereka selama segel dariku tidak terhapus, kata Louis Lu. Dia menghunus pedangnya dan menyerang ke hulu hati Skylo. Meski sangat marah, Skylo juga tidak mengendur. Dia menyisi dan menghindari serangan Louis Lu. Mati. Kalian semua harus mati. Skylo tampak seperti orang gila. Kedua tangannya menggambar bentuk lingkaran. Kemudian dua cahaya putih keabuan muncul di tangannya. Louis Lu buru-buru mundur. Harus diketahui, basis kultivasi Skylo lebih tinggi dari Louis Lu dan sekarang dia sangat marah. Kekuatan yang dikerahkan sebanding dengan Dewa Surgawi Tai. Seandainya serangan ini mengenai Louis Lu, walau tidak mati, mungkin juga sekarat. Louis Lu mengayunkan tangan. Hanya suara dentingan yang terdengar dan pedang Tai Huang terpental oleh tubuh Skylo. Namun, kecepatan tinjunya tidak berkurang dan langsung mengenai dada Louis Lu. Louis Lu memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar. Untungnya Kak Naga muncul tepat waktu dan mundur beberapa langkah untuk mengendurkan kekuatan Louis Lu. Kekuatan yang dahsyat, kaget Kak Naga. Namun dia segera tersenyum. Tapi aku suka. Dia menarik Louis Lu menepi. Lalu maju dan bertarung dengan Skylo. Harus diakui, Kak Naga memiliki tubuh yang kuat dan sangat menakutkan. Dia masih unggul dalam beberapa ledakan. Memang layak disebut Raja Duel, sindir Louis Lu. Dia menoleh dan melihat Karin Chu aman untuk saat ini. Setelah itu, dia melambungkan lonceng kuning kuno yang kemudian membesar. Lonceng yang sangat besar itu melayang di atas kepalanya dan kekuatan kaisar yang kuat menyapu pada saat yang sama, yang membangkitkan semangat dia. Seluruh tubuhnya menjadi merah tua. Bahkan pedang Tai Huang di tangannya juga mulai berubah warna. Kuberi makan pedangku dengan darahku. Dia menggores telapak tangannya dan meneteskan darahnya ke pedang Tai Huang. Bilah pedang Tai Huang bersinar merah dan mengeluarkan suara pelan, seolah-olah sangat gembira. Seketika, sebuah jurus pedang muncul di laut kesadarannya. Jurus pedang Tai Huang. Pola pertama, capung air. Teriak Louis Lu yang langsung menyerang bahu Skylo. Skylo yang tenggelam dalam pertarungannya dengan Kak Naga tiba-tiba meraung dan mundur. Kamu menyerang diam-diam. Hehe. Bertarung dengan orang rendahan sepertimu. Ini tidak termasuk menyerang diam-diam. Meski jurus pedang ini kuat,
Namun energi Louis Lu terkuras banyak. Satu jurus tadi telah menghabiskan 30% kekuatan kaisar di dantiannya. Artinya, dia hanya bisa mengerahkan pola capung air sebanyak 3 kali. Tidak lebih. Namun, dia yakin bisa mengalahkan Skylo dalam 3 kali tersebut. Meskipun lonceng kuning kuno berusaha mengisi kekuatan kaisar untuknya. Tapi kecepatan pengisiannya tidak secepat yang terpakai. Saudaraku, aku sedang berduel dengannya. Kenapa kamu ikut campur? Protes Kak Naga. Kak Naga, sekarang bukan saatnya bergurau. Kita bunuh dia dulu. Louis Lu telah mengeluarkan pedang keduanya. Kali ini ke hati Skylo. Skylo tidak berani lalai dan segera mundur beberapa langkah. Namun tetap tidak bisa menghindari pedang tersebut. Karena Louis Lu sangat cepat bagaikan kilat. Mengikuti langkahnya dengan cermat. Dengan ujung pedang menunjuk ke bagian vitalnya. Melihat tidak bisa menghindar. Skylo mengerahkan seluruh kekuatan dan membentur pedang Tai Huang dengan kedua tangannya. Mana bisa tubuh jasmani menahan kekuatan pedang Tai Huang. Kedua tangan Skylo patah dan darah menyembur keluar. Amarah Skylo telah mencapai batas. Dia mengerahkan energi sejati untuk membuat kedua tangannya tumbuh kembali. Untuk menumbuhkan tangan kembali. Kamu butuh pengorbanan besar, kan? Louis Lu bisa melihat. Jika ingin bagian tubuh tumbuh kembali, maka harus berkorban. Kalau tidak, ini sangat bertentangan dengan aturan langit. Dugaannya benar. Saat ini seluruh tubuh Skylo sudah sakit dan lemah. Energi di dantiannya juga hanya tinggal sedikit. Namun dia tidak rela. Jelas-jelas dia lebih tinggi. Dia telah mengambil barang penting punya lawan. Juga bisa mencekik mati wanita itu dengan 2 jarinya. Tapi, mengapa situasinya tiba-tiba berubah? Skylo menggeram lagi melihat jelita yang tergeletak. Louis Lu melangkah maju dengan senyum santai. Asalkan aku menyerang sekali lagi, mungkin kamu akan kehilangan tanganmu untuk selamanya. Apa aku benar? Kalau tidak membunuhmu hari ini, aku bukan manusia. Skylo sangat murka. Dia mengeluarkan beberapa butir pil entah dari mana dan menelan semuanya. Hei, bukan begitu cara minum pil. Hati-hati kamu akan mati meledak. Louis Lu mengingatkan. Kamulah yang harus hati-hati. Selesai berkata demikian, tanpa menunggu reaksi dari pil itu, Skylo menarikan kepalan tangannya ke Louis Lu. Louis Lu tidak panik. Tetap menggunakan pola capung air. Pedangnya dibidik dan seketika suara bergema terdengar di udara. Dia mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa pada pedangnya. Dia tahu, jika sejurus pedang ini tidak dikerahkan, maka orang yang tergeletak adalah dirinya. Walaupun Kak Naga dan Nini ada di sini, tapi siapa yang berani menjamin kalau Skylo tidak memiliki cadangan serangan? Skylo tidak menghindar. Dia menyambut serangan pedang Louis Lu. Dan Louis Lu sekali lagi mengarahkan pedangnya ke hulu hati Skylo. Dia tahu dirinya juga akan terluka dengan cara seperti ini. Namun tidak ada jalan mundur lagi sekarang. Jika pedang ini berhasil mengenai sasaran, maka yang tergeletak adalah lawan. Jika tidak kena, maka akibatnya tidak terbayangkan. Pedang Tai Huang memancarkan sinar merah yang menyilaukan dan muncul seberkas bayangan. Padahal jaraknya masih setengah kaki. Tapi bayangan itu sudah ada di depan dada Skylo. Skylo menjerit, melihat tak bisa menghindar lagi. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengarahkan tinjunya ke tenggorokan Louis Lu. Bersambung. Bab 1457. Boneka pengganti. Kali ini,
Giliran Louis Lu yang menjerit. Karena dia menyadari tinju Skylo lebih cepat darinya. Jelas dia memiliki pedang Tai Huang di tangannya. Tapi kenapa tinju lawan tiba lebih dulu? Matilah. Nah, ini sangat tiba-tiba. Louis Lu merasa dewa kematian melambai padanya. Ajal yang mendekat membuatnya sangat putus asa. Ketika dia memejamkan mata, terdengar suara menusuk kulit dari pedang Tai Huang di tangannya. Kamu. Dia tiba-tiba membuka mata. Lalu mendapati pedang Tai Huang telah menikam tepat di hulu hati Skylo. Dan di depan dagunya. Kedua tangan Kak Naga memegang tinju Skylo dengan erat. Jangan harap bisa membunuh saudaraku. Wajah Skylo berkerut. Butir-butir keringat sebesar kacang jatuh menetes. Tak tahu, malu. Menang, dengan curang. Umpat Skylo kesulitan. Dengan orang sepertimu. Sama sekali tidak perlu membicarakan etika. Louis Lu menarik keluar pedangnya. Dan darah menyembur dari dada Skylo. Kemudian Kak Naga menendang perut Skylo hingga terjerembab ke dinding gunung. Skylo bersandar pada dinding gunung. Kepalanya tertunduk dan tidak bergerak lagi. Terima kasih banyak Kak Naga. Ucap Louis Lu tulus. Tidak perlu ada terima kasih di antara kita. Hanya saja, jika aku berduel lagi dengan seseorang, kalau aku tidak minta, kamu jangan ikut campur, kata Kak Naga. Pasti. Senyum Louis Lu. Lalu berjalan ke arah Skylo. Alasan dia tidak menghampiri Karincu dulu adalah karena Skylo berasal dari dunia atas. Jika tidak memastikan kematiannya sekarang, lalu melakukan serangan balik di saat semua orang tidak waspada, ini akan sangat buruk. Dia tidak ingin berpisah lagi di saat baru saja bertemu kembali dengan Karincu. Namun, aura Skylo sepertinya menghilang dalam sekejap, padahal belum mendekat. Tapi Louis Lu tidak merasakan aura apapun dari dirinya. Karena itu, dia berhenti dan menyilangkan pedang Tai Huang di depannya. Ada apa? Tanya Kak Naga sambil mendekat. Ada yang janggal. Kalaupun sudah mati, aura di tubuhnya tidak seharusnya hilang secepat ini. Tapi kamu lihat dia, kata Louis Lu menunjuk Skylo. Iya. Kak Naga juga menyadarinya. Tapi dia tidak sewaspada Louis Lu dan langsung berjalan ke hadapan Skylo. Dia menendangnya dan Skylo langsung terkulai ke samping. Astaga! Seru Kak Naga spontan. Dia melihat di balik pakaian Skylo adalah orang-orangan dari jerami. Boneka pengganti. Seru Louis Lu. Dia melarikan diri. Kak Naga mendekat dan menginjak boneka jerami itu sampai hancur. Kekuatan besar dunia atas luar biasa. Mereka punya banyak cara untuk melindungi diri. Gumam Louis Lu dalam hati. Seandainya pedang itu mengenainya lebih cepat, mungkin Skylo tidak akan bisa menggunakan teknik pengganti. Semua sudah terlambat sekarang. Skylo tidak akan memberi kesempatan itu lagi padanya. Sudahlah. Mungkin kematiannya belum tiba dan tidak seharusnya mati di sini. Saat bertemu lagi, pertarungan tiada henti pasti tak terhindarkan. Louis Lu bahkan membayangkan suasana yang sengit ketika keduanya bertemu lagi di kemudian hari. Aku harus meningkatkan kemampuanku secepat mungkin. Aku pasti mendatangi dunia atas dan tidak boleh jatuh ke tangannya begitu sampai di sana. Saudaraku, kamu masih tidak melihat kakakmu. Ini buru-buru mengingatkan. Karincu masih kacau. Belum sadar sepenuhnya dari keterkejutannya tadi. Louis Lu mendekat dan mendekap Karincu yang gemetaran. Aku datang. Lewismu. Jadi kamu tidak akan menderita lagi. Tidak perlu banyak omong untuk saat ini. Louis Lu menggunakan lengan terkuatnya untuk memberi ketenangan pada Karincu. Beberapa saat kemudian, Karincu terlelap dalam pelukan Louis Lu.
Setelah menemukan Karincu, perjalanan ke area terlarang kehidupan termasuk berhasil. Louis Lu membopong Karincu dan berjalan keluar. Meski di dunia bawah yang gelap, namun Louis Lu merasakan matahari bersinar di saat ini. Batu besar di hatinya seolah-olah telah dikeluarkan, hingga dia merasa sangat lega. Kak Naga tersenyum bodoh melihat Louis Lu. Sementara Yimi yang di samping mengulurkan tangan dan mencubit pinggangnya. Aduh, apa yang kamu lakukan? Iri. Yimi memutar mata padanya. Hehe, mana mungkin. Seharusnya mereka yang iri pada kita, kata Kak Naga seraya membopong Yimi yang membuatnya dadanya dipukul. Istriku. Pukulanmu sangat kuat. Boleh ringan sedikit. Kak Naga minta ampun. Begini saja sudah tidak tahan. Kelak kalau kamu berbuat salah, bagaimana aku menghukummu? Tidak apa-apa. Pukullah semaumu. Aku akan diam saja. Louis Lu menentukan arah yang hendak dituju. Kemudian langsung menuju sekte Suantian yang ada di luar kam area terlarang kehidupan. Kondisi Karincu kurang bagus. Dia ingin menemukan cara untuk memulihkannya kembali. Tapi masalahnya muncul. Ini adalah area terlarang kehidupan dengan bahaya ada di mana-mana. Dan hal lain yang sangat penting adalah, Skylo sebelumnya secara tidak sengaja mengatakan bahwa pedang Tai Huang dan lonceng kuning kuno adalah benda berharga milik seorang berkekuatan besar. Selain itu, benda berharga tersebut tidak hanya dua jenis ini, tapi masih ada dua lagi yang tidak diketahui keberadaannya. Serahkan saja pada takdir. Kalau memang milikku akan jadi milikku. Kalau bukan juga tidak bisa kudapatkan. Dia dapat menyesuaikan diri dan merasa tenang dalam keadaan apapun. Selain itu, dia juga tidak tahu siapa tua bangka yang disebut Skylo. Tapi dia masih ingat Skylo pernah mengatakan bahwa kalau sudah ada pedang Tai Huang dan lonceng kuning kuno, maka sangat mudah untuk menemukan dua harta karun lainnya. Oleh karena itu, dia mulai berkomunikasi dengan roh artefak lonceng kuning kuno. Senior, kamu seharusnya tahu dengan keberadaan dua harta lainnya. Bukan? Tentu saja aku tahu. Tapi, kamu jangan berharap. Tolak roh artefak tegas. Mengapa? Mengapa? Apa kamu tahu siapa tuanku sebelumnya? Tentu saja aku tidak tahu. Ini saja kamu tidak tahu. Dia adalah eksistensi yang dominan di dunia atas dan tak terkalahkan selama ribuan tahun, kata roh artefak dengan bangga. Bukankah akhirnya jatuh juga? Pertanyaan Louis Lu ini menusuk hati roh artefak. Bagaimana kamu bicara? Beraninya menghina mantan tuanku. Kesal roh artefak. Bukankah memang begitu? Kalau aku salah bicara, kamu boleh pergi dariku. Cara Louis Lu berhasil dan roh artefak termakan triknya. Roh artefak meninggikan suara. Sangat tidak puas. Tidak terima. Baik. Aku akan membicarakan satu hal lagi. Entah kamu terima atau tidak. Louis Lu membenahi pemikirannya. Lalu berkata, kamu datang ke dunia bawah bukan karena mantan tuanmu yang mati, tapi untuk menghindari bencana. Benar, kamu. Selain itu, dia merasa tidak ada harapan untuk kembali ke dunia atas. Akhirnya mati dengan kecewa. Bahkan kuburan juga tidak ada. Betul, cukup, bentak roh artefak. Raut wajah Louis Lu langsung berkerut. Jika bisa mengeluarkan tangannya, dia pasti akan menutupi telinganya sendiri. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan. Aku mau membunuhku. Lakukanlah. Aku tunggu. Bersambung.
Bab 1458. Pemilik asli lonceng kuning kuno. Karena telah menemukan Karin Chu, maka Louis Lu tidak buru-buru meninggalkan area terlarang kehidupan. Sebaliknya, dua benda berharga yang dikatakan Skylo secara tidak sengaja telah menarik perhatiannya. Barusan dia menggunakan cara sindiran dan membuat roh artefak sangat gusar. Dan ini memang yang diinginkan Louis Lu. Bagaimana kalau kamu bantu aku mendapatkan dua harta itu? Aku berjanji untuk memakamkan kerangka mantan tuanmu. Louis Lu mengajukan syarat darinya. Kamu serius? Roh artefak akhirnya tenang dan mulai berunding dengannya. Tentu, aku selalu menepati kata-kataku, sahut Louis Lu. Roh artefak berpikir sejenak, kemudian berkata dengan serius, baik, yang pasti dua harta karun itu tidak boleh disia-siakan. Aku juga tidak menyesal kalau kamu yang mendapatkannya. Louis Lu tertawa dalam hati. Roh artefak ini telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir meskipun usianya sudah tua. Tetapi hatinya seperti anak kecil. Emosinya tinggi dan mudah meledak. Louis Lu menceritakan pemikirannya pada Kak Naga dan Nini, yang otomatis mendapat persetujuan dari keduanya. Yang pasti mereka berdua tidak akan bosan selama bersama-sama. Sedangkan Louis Lu juga menemukan orang yang dicari. Jadi kemanapun sama saja. Sebaliknya, selama berada di area terlarang kehidupan, tidak ada orang yang akan mengganggu dunia kecil mereka berdua. Begitulah. Louis Lu membawa Karin Chu kembali ke tempat mereka bertemu di bawah bimbingan roh artefak. Melewati makam Dewa Emas Qin Yun. Kembali ke tempat penguburan tulang. Louis Lu merasakan dengan jelas adanya fluktuasi jiwa dari roh artefak lonceng kuning kuno. Ceritakanlah. Seperti apa mantan tuanmu? Bagaimana bisa sampai mengembara ke sini? Tanya Louis Lu. Semuanya adalah takdir. Dia seharusnya tidak apa-apa. Karena kamu mengikuti aku, berarti aku adalah tuanmu yang sekarang. Suatu hari nanti kalau aku ke dunia atas, aku bisa menghindari masalah yang pernah dialami tuanmu. Bukankah begitu? Kamu, kenapa? Kekuatan kaisar dari sumber yang sama masih tidak cukup bagimu untuk tunduk padaku. Mungkinkah kamu ingin tinggal di sini untuk puluhan ribu tahun lagi, menunggu kemunculan tuanmu yang berikutnya? Jangan konyol. Kamu juga tahu kalau dunia bawah segera akan runtuh. Balas Louis Lu. Roh artefak sepertinya memiliki sesuatu yang tak layak disebut. Dia baru melanjutkan setelah agak lama kemudian. Tuanku bernama Taois Minggou. Tapi orang-orang menyebutnya Dewa Pembunuh sebagai rasa hormat. Meski basis kultivasi hanya Dewa Emas Daluo, tapi beliau adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia atas. Dia sama sekali tidak takut walau menghadapi kultivator berbasis kultivasi lebih tinggi darinya. Awalnya, Dewa Emas Qin Yun dan majikanku bertarung selama beberapa bulan. Kalau bukan karena majikanku yang menyayangi bakat dan tidak membunuhnya, mana mungkin dia masih hidup? Dewa Emas Qin Yun. Louis Lu tertegun. Dia sangat familiar dengan nama ini. Mereka sebelumnya tinggal di makam Dewa Emas Qin Yun selama setahun. Selain itu, juga mendapatkan benda berharga yang tidak sedikit di sana. Ada kebetulan seperti ini. Sayangnya, majikanku jatuh cinta dengan seorang kultivator wanita. Mereka bersumpah untuk hidup bahagia dan bersama sampai hari tua. Tapi, roh artefak tidak melanjutkan. Namun Louis Lu tahu dengan akhirnya. Tapi kultivator wanita itu mempermainkannya. Tuanmu patah hati dan kecewa. Ingin lari dari dunia atas dan menjauhi wanita itu. Jadi datang ke sini. Betul. Kamu, bagaimana bisa tahu?
Heran roh artefak. Hehe. Karena makam Dewa Emas Qin Yun ada di depan sana. Jawab Louis Lu. Apa? Dia juga sudah mati. Terlihat jelas roh artefak tidak mempercayai dia. Baru saja kita melewati kuburan besar. Di sanalah jiwanya yang tersisa dimakamkan. Dan aku juga berjanji padanya. Setelah ke dunia atas, aku akan mencari majikanmu untuk membalaskan dendamnya. Karena majikanmu telah merebut pasangannya. Tidak, bukan begitu. Kamu asal bicara. Majikanku. Sudahlah. Siapa benar dan salah tidak penting lagi. Kata Louis Lu mengibaskan tangan. Lebih baik bantu aku menemukan 2 harta karun tuanmu secepat mungkin. Agar kita bisa meninggalkan tempat ini. Roh artefak jelas tidak senang. Karena dia paling berhak untuk berbicara tentang masalah Taois Yinggou. Tapi Louis Lu sekarang tidak membiarkan dia bicara. Ini benar-benar menjengkelkannya. Ai, desah roh artefak. Lalu menunjuk ke tempat penguburan tulang dan berkata, tuanku orang yang pendiam. Tapi akhirnya jadi gila selama kultivasi. Dia mati sebelum sempat meminum obat. Dan tuanku ada di antara tulang-tulang itu. Ini sebelumnya pernah bilang bahwa tulang di sini berusia kurang dari 15 tahun. Bagaimana bisa ada tulang Taois Yinggou dan tidak ditemukan? Tapi sekarang bukan saatnya untuk kalut masalah ini. Menemukan 2 harta karun itu lebih penting. Karena roh artefak memiliki ikatan batin dengan tulang tuannya. Tanpa butuh waktu lama. Mereka bertiga telah menyusun kembali kerangkanya dengan lengkap. Keraguan memenuhi wajah mereka bertiga saat berdiri di depan kerangka tersebut. Apa terlihat jelas? Menurut penilaianku, kerangka ini memang dari dunia atas. Naga. Mengapa kamu begitu yakin? Intuisi. Kak Naga. Ada luka lama di tulang kakinya. Sepertinya sudah ada sejak dia masih kecil. Mungkinkah Taois Yinggou mengalami masa kecil yang buruk? Hehe. Luka itu karena dia berkultivasi sejak kecil. Kalau tidak ada luka-luka ini, mungkin basis kultivasinya tidak sebatas itu. Naga. Maksudmu dia punya kesempatan untuk melampaui Dewa Emas Daluo? Betul. Seperti orang berbakat lainnya. Jika ada pendukung di belakangnya, pasti sudah melampau jauh. Namun, basis kultivasinya hanya sebatas Dewa Emas Daluo. Bahkan langkah terakhir ke tahap puncak juga tidak terlewati. Pada akhirnya tetap saja menjadi setumpuk kerangka. Kak Naga, coba lihat tulang tangan kirinya. Sepertinya pernah terluka semasa hidup. Betul. Tapi ini tidak penting. Yang penting adalah tinggi badannya. Kelihatannya lebih buruk darimu. Ini, sepertinya bawaan lahir. Cukup. Kalian jangan membicarakan tuanku. Marah roh artefak. Tentu. Hanya Louis Lu yang bisa mendengar suaranya. Kenapa? Bicara juga tidak boleh. Lagi pula dia sudah mati. Apa masalahnya? Tetap tidak boleh. Sebagai generasi berbakat, mana boleh dicela-cela orang. Kalau begitu kamu masih tidak segera bawa aku menemukan harta karunnya. Apa yang kamu tunggu? Roh artefak tak mampu membalas. Hanya bisa melafalkan mantra dalam diam. Cahaya keemasan yang samar tiba-tiba muncul dari kerangka Taois Yinggou. Kak Naga dan Mimi memandang Louis Lu yang memberinya anggukan. Keduanya mundur beberapa langkah. Mereka tahu kalau Louis Lu sedang melakukan ritual. Cahaya keemasan semakin terang. Akhirnya menyilaukan sampai kerangka tidak terlihat jelas. Seiring dengan menghilangnya cahaya keemasan yang tiba-tiba, ruang dengan radius 2 kaki muncul di depan Louis Lu. Semua harta peninggalan tuanku ada di dalam. Cepat ambil. Aku tidak bisa menahan lebih lama. Melalui lapisan tipis cahaya keemasan tersebut,
Wisnu melihat ruang itu penuh dengan harta karun yang berenergi spiritual kuat. Apa masih perlu sungkan? Sama seperti waktu mencuri barang milik Kak Naga. Wisnu mengambil semua barang yang ada hanya dalam satu lambaian ke dalam penyimpanannya. Bersambung.